Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Muhammad Al-Fatih dari kelas B dengan NPM 23170514047. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dalam UAP AI. Nah, di sini untuk temanya di sini saya mengambil tema yang ketiga. Bentar. Untuk tema yang ketiga itu untuk prediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai. Nah, di sini kan bakal ada apa ya? Tiga gejala di sini. Yang pertama ada daun sedikit menguning, terlihat beberapa bintik sama pertumbuhan melambat. Oke, jadi di sini untuk programnya sendiri seperti ini secara singkat. Jadi untuk yang pertama di sini kita bakal import dulu. Di sini ada NumPy, ada SK Fuzi, terus juga ada kontrol dari SK Fuzi, terus juga ada Matplotlib di sini juga. Sama di sini ada kita install dulu untuk SCIKIT untuk fuzinya di sini. Oke, ini untuk instalasinya dan importan dari library. Terus di bawah ini adalah apa ya? Ini inisialisasi untuk setiap gejala-gejalanya. Di sini ada daun kuning, bercak daun, sama layon pucuk. Di sini juga bisa disebut juga hambatan ini ya pertumbuhan. Terus juga di sini ada risiko serangan untuk hasilnya nanti. Nah, jadi di sini untuk inisialisasi range-nya aja sebenarnya. Jadi untuk daun kuning di sini range-nya dari 0 sampai 100, bercak daun dari 0 sampai 100, layon pucuk dari 0 sampai 100, sama risiko serangan juga dari 0 sampai 100. Nah, ini untuk labelingnya di sini ada persentase daun, intensitas bercak daun dan lain-lain. Oke, terus lanjut di bawahnya ini. Nah, ini untuk pembagian apa ya? Pembagian range-nya lah. Di sini kan ada persentase daun kuning. Nah, di sini ada tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat parah, terus juga bercak daun di sini ada sedikit, cukup, banyak. Terus untuk layuan pucuk di sini ada segar, layu, dan juga sangat layu. Terus untuk resiko serangannya itu ada aman, waspada, sama bahaya. Nah, untuk di bagian sini ini adalah untuk membentuk ininya apa? Diagramnya. Jadi kalau dilihat di bagian bawah ini untuk menampilkan visualnya, visual dari pembagian tingkatannya di sini itu bakal jadi seperti ini. Itu mungkin di sini terlihat sama, tapi di sini bagian datanya berbeda. Di sini contohnya ada untuk persentase daun kuning yang rendah, di sini menggunakan trap MF atau eh, apa grafik ya berbentuk trapesium di sini. Contohnya yang biru ini berbentuk trapesium. Di sini untuk ininya elemen-elemennya di sini ada 0, 0, 20, 40. Nah, artinya dia bakal mulai dari titik 0, terus naik tetap di titik 0, terus ke titik 20, tetap terus turun ke titik 40. Jadi untuk trapesium seperti itu. Terus untuk yang segitiga ini pakai trim F di sini untuk membuat grafik yang berbentuk segitiga seperti ini. Ini untuk pembagian tingkatannya dari setiap elemen, dari setiap gejala-gejalanya gitu. Oke, lanjut ini untuk grafiknya di sini persentase daun kuning, intensitas bercak daun, tingkat kelayuan pucuk, sama tingkat risiko serangan. Nah, terus di sini ada rules-rulesnya di sini. Jadi rulesnya ini untuk digunakan untuk membuat sistem kontrolnya. Jadi di sini dari mana kita bisa tahu apakah dia bahaya, tingkatnya bahaya, waspada, atau aman, itu dari rules-rulesnya ini. Jadi contohnya di sini ada rules pertama itu jika persentase daun kuningnya parah, terus intensitas bercak daunnya banyak, maka tingkat risiko serangannya bahaya gitu. Terus ini kalau terus yang kedua di sini tingkat kelayuan pucuk sangat layu, maka tingkat risiko serangannya bahaya. Gitu. Ini ada 5 rules di bagian sini. Nah, jadi untuk sistem kontrolnya bakal mengambil rules yang ada di atas ini. Maka dia uh, bisa mendiagnosa hamanya apakah dia bahaya, aman, atau waspada gitu.
Nah, di bagian bawah ini untuk eksekusinya di sini. Jadi untuk eksekusinya, misalnya kita coba running di sini, dia pertama bakalan disuruh input untuk persentase daun kuningnya. Misalnya kita input di sini daun kuningnya 0%. Terus untuk bercak daunnya juga 0%, dan juga tingkat kelayuan pucuknya 0%. Nah, setelah kita input dia bakal nampilin hasil diagnosa dan rekomendasinya. Jadi untuk diagnosanya di sini kan untuk skor risiko serangan hamanya di sini 16,54 per 100 atau 16,54%. Nah, artinya dia tingkat resikonya di sini aman. Untuk rekomendasinya di sini kondisi tanaman cukup baik, lanjutkan perawatan rutin seperti penyiraman dan pemupukan. Nah, jadi di sini bakal ditampilin nih buat diagramnya di sini. Dan untuk garis ini untuk menampilkan kita lagi berada di mana gitu kan. Di sini range-nya lagi di range yang biru nih, artinya kondisinya lagi tingkat risiko aman gitu. Makanya dia bakal bisa menampilkan aman dari skor resiko hamanya berapa. Karena di sini 16,54 berarti dia bakal ngasih outputnya aman. Nah, coba kita kasih input yang lain, misalnya di sini kita kasih 40, 30, 20 misalnya. Nah, di sini hasil diagnosanya, tingkat resikonya di sini waspada karena skornya 50 per 100. Dan untuk rekomendasinya di sini terjadi gejala awal serangan hama, segera periksa kembali daun, perbaiki drainase tanah dan pertimbangkan penggunaan pestisida. Terus untuk misalnya untuk yang bahayanya di sini misalnya 100 100 100. Nah, di sini tingkat risikonya di sini bahaya dan skor risikonya di sini 83,46. Nah, di sini rekomendasinya risiko serangan hama tinggi. Segera isolasi tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Lakukan penyemprotan dengan pestisida. Gitu. Jadi di sini untuk yang tingginya dia bakal di range yang warna hijau ini. Oke, mungkin gitu aja dari persentase dari tugas UAP yang sudah saya buat. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.